Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Feni Febriana dengan NIM B119089 dari kelas I, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan pembuatan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Ardianto, SHMH. E-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenankan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan. Praktik perdagangan melalui internet digambarkan juga sebagai final frontiers of commerce pada abad ke-21 ini. Nah, transaksi melalui e-commerce ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas-batas negara. Transaksi secara e-commerce juga memungkinkan para pihak untuk berhubungan tanpa mengenal satu sama lainnya, dan transaksi melalui e-commerce ini juga sangat bergantung pada sarana teknologi yang keandalannya kurang dijamin. Terkait masalah hukumnya, sebenarnya yang menjadi masalah utamanya adalah apakah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang ada dapat mengakomodasi lahirnya transaksi yang dilahirkan melalui media e-commerce ini yang sifatnya transnasional. Di samping itu, masalah lain yang juga tidak kalah penting adalah apakah peraturan hukum perdagangan internasional yang ada sekarang dapat memberi perlindungan atau keseimbangan bagi para pengusaha, konsumen, dan pemerintah. Secara khusus, masalah-masalah tersebut dapat diuraikan menjadi lebih lanjut, antara lain. Yang pertama, masalah pembuktian mengenai data-data terdapat dalam e-commerce. Lalu yang kedua, masalah keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak e-commerce, khususnya mengenai pembuktian originalitas data atau originality, syarat tertulis atau writing, dan masalah tanda tangan atau signature. Yang ketiga itu masalah kapan kata sepakat telah terjadi dalam transaksi yang dilakukan secara e-commerce. Kemudian yang keempat, masalah pengesahan, pengakuan penerimaan, penyimpanan data elektronik. Kemudian yang kelima, masalah hilangnya wewenang bank sentral untuk mengawasi nilai tukar mata uang dan penerimaan dari transaksi-transaksi dagang yang dikeluarkan secara elektronik. Negara-negara di dunia menjadi semakin sadar akan masalah-masalah yang lahir dari transaksi e-commerce. Atas hal tersebut, ada cara efektif dapat ditempuh, yakni negara-negara membuat suatu perjanjian atau konvensi internasional yang berlaku bagi negara-negara di dunia. Nah, terdapat badan atau organisasi internasional yang berkepentingan dengan aturan internasional, yang mana badan ini disebut dengan UNCITRAL, yang kepanjangannya adalah United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL ini merumuskan suatu model law yang mana negara-negara bebas untuk mengikuti sepenuhnya, mengikuti sebagian atau menolak model law tersebut. Pada 1996, UNCITRAL berhasil merumuskan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Nah, kemudian Majelis Umum PBB mengesahkan UNCITRAL Model Law dengan resolusi 51/162 pada 16 Desember 1996. UNCITRAL Model Law ini juga dibentuk sebagai aturan dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan, dan akibat dari pesan-pesan elektronik yang didasarkan pada penggunaan komputer dalam perdagangan. Tujuan utama dan tujuan khusus dari model law ini yaitu yang pertama, memberikan aturan-aturan mengenai e-commerce yang ditujukan kepada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat undang-undang suatu negara. Lalu yang kedua, memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi perdagangan secara elektronik. Terkait penerapan persyaratan hukum terhadap pesan data, model law mengakui atau memperbolehkan dokumen-dokumen elektronik sebagai bukti yang diakui keabsahannya menurut hukum. Model law juga meletakkan aturan-aturan hukum mengenai kapan suatu pesan data elektronik memenuhi persyaratan hukum yang tercantum di dalam pasal 6 sampai pasal 8 model law. Yang pertama itu ada syarat tertulis, yang mana persyaratan hukum tertulis terpenuhi oleh adanya pesan data ini apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses setiap saat. Selain itu pula, pesan data tersebut selanjutnya atau dapat digunakan dan dirujuk sebagai referensi. Yang kedua, syarat tanda tangan. Persyaratan ini terpenuhi oleh adanya pesan data apabila yang pertama, si pembuat dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya oleh suatu metode tertentu. Yang kedua, metode tertentu tersebut dapat diandalkan dan layak untuk dapat mengetahui pesan data tersebut. Yang C, yang ketiga, syarat keaslian persyaratan hukum itu adalah penyimpanan suatu informasi dalam bentuk aslinya terpenuhi apabila terdapat jaminan mengenai integritas informasi pada waktu pertama kali dituangkan dalam bentuk akhir sebagai suatu pesan data. Dan yang kedua, informasi dapat ditampilkan kepada suatu pihak yang diisyaratkan untuk ditampilkan terhadapnya.
Terkait kekuatan pembuktian pesan data, Modulo secara tegas menyatakan bahwa untuk masalah pembuktian, Pengadilan Nasional tidak boleh mempermasalahkan pesan data ini sebagai bukti semata-mata karena bukti tersebut terdapat dalam bentuk pesan data. Nah, kriteria yang dapat digunakan untuk menemukan nilai-nilai dari suatu pesan data yaitu A. Asal dari pesan data disimpan atau dikomunikasikan. Lalu B. Integritas dari informasi, dikenalnya si pembuat aslinya. Yang C. Dikenalnya si pembuat aslinya. Dan yang D. Faktor-faktor lainnya yang relevan dengan informasi. Berikutnya mengenai penyimpanan pesan data. Modulo meletakkan kriteria atau syarat-syarat hukum mengenai penyimpan data atau record retentions dan penampilannya, yang mana kriteria-kriteria ini mencakup A. Informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk rujukan atau referensi selanjutnya. B. Pesan data disimpan dalam format yang sama dengan semula, dikirim atau diterima, atau dalam bentuk yang dapat ditampilkan sehingga informasi yang akurat sejak awal dikirim atau diterima. Dan C. Informasi tersebut disimpan guna memungkinkan atau mengidentifikasi asal mula dan tujuan dari suatu pesan data dan tanggal dan waktu data tersebut dikirim atau diterima. Mengenai komunikasi pesan data, di sini Modulo bermaksud untuk menghapus keraguan-keraguan yang mungkin timbul dari pengungkapan offer dan acceptance melalui sarana elektronik. Masalahnya adalah penyampaian kehendak atau offer dan acceptance tersebut tidak diungkapkan secara langsung oleh para pihak, tetapi diungkapkan melalui cara lain, yaitu melalui komunikasi elektronik dan tidak adanya dokumen tertulis. Bentuk dan keabsahan kontrak. Mengenai pembuatan kontrak melalui e-commerce adalah sah dan mengikat atau valid and enforceable contract, yang mana penegasan tentang keabsahan berkontrak ini ditegaskan dalam pasal 11 ayat 1 Modulo. Begitu pula, suatu pernyataan kehendak atau pernyataan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk suatu pesan data oleh si pembuat dan alamat si penerima atau addressee dari suatu pesan harus mempunyai akibat hukum, keabsahan, dan daya mengikatnya atau enforceability. Selanjutnya, pengakuan terhadap pesan data. Masalah pengakuan terhadap pesan data berdasarkan pasal 13 menyatakan bahwa suatu pesan data dapat dianggap berasal dari orang yang membuatnya ketika A. Pesan data tersebut dikirim oleh 1. Pihak pembuat sendiri, 2. Orang yang memiliki wewenang atau kuasa untuk bertindak atas nama pihak originator, atau 3. Suatu sistem informasi yang terprogram oleh dan atas nama pihak penggugat asli untuk mengoperasikannya secara otomatis. B. Bahwa pihak penerima atau addressee sebelumnya memberikan persetujuan mengenai suatu prosedur untuk memastikan bahwa suatu pesan data berasal dari pembuat asli. Dan C. Bahwa pesan data yang diterima oleh pihak penerima berasal dari tindakan-tindakan agent dari pembuat asli yang memungkinkan agent tersebut untuk memperoleh akses terhadap suatu metode yang digunakan oleh pihak originator untuk mengidentifikasi data-data sebagai miliknya. Baik, mengenai pengakuan penerimaan, ketentuan mengenai pengakuan penerimaan bahwa suatu pesan data semata-mata merupakan masalah persyaratan mengenai adanya bukti bahwa offer telah diterima. Dalam hal tidak adanya bentuk atau metode, suatu pengakuan dapat diberikan oleh setiap alat komunikasi tertentu yang cukup untuk menunjukkan kepada originator bahwa pesan data telah diterima. Jika pesan data dibuat dengan persyaratan mengenai penerima pengakuan, pesan data dianggap tidak pernah dikirimkan sampai pengakuan telah diterima. Berikutnya mengenai bagian kedua, objek tertentu, pengiriman barang. Pada bagian 1 Modulo memuat mengenai aturan-aturan umum e-commerce. Dalam bagian kedua sekarang ini, Modulo memuat aturan-aturan khusus mengenai pengiriman barang yang dilakukan melalui pesan data melalui sistem komunikasi komputer atau elektronik. Informasi yang dikomputerkan dapat digunakan dalam hubungannya dengan suatu kontrak pengiriman barang dan dokumen-dokumen pengangkutan terkait. Perlu ditekankan di sini bahwa sifat bagian kedua ini tidaklah berdiri sendiri, yang mana aturan dalam bagian 1, khususnya aturan-aturan mengenai persyaratan tertulis, tanda tangan, dan keaslian suatu dokumen pada pasal 6-8 Modulo juga berlaku terhadap bagian kedua ini. Baik, mengenai dokumen pengangkutan atau bill of lading, pada pasal 17 Modulo memuat aturan-aturan untuk memfasilitasi penggunaan bill of lading elektronik yang dapat digunakan untuk moda-moda pengangkutan lainnya, di samping pengangkutan laut, termasuk di dalamnya moda angkutan melalui jalan raya, kereta api, dan pengangkutan udara. Modulo mengakui dokumen-dokumen pengangkutan secara elektronik ini. Dalam Modulo, ternyata yang menjadi aturan khusus di sini baru atau hanya dokumen pengangkutan melalui jalur laut, darat, kereta api, dan udara. Yang terakhir, tanda tangan digital dan pejabat verifikasi. Uncitral membentuk suatu badan khusus, yaitu Uncitral Working Group, yang mempersiapkan aturan-aturan mengenai digital signature dan certifying authority. Nah, digital signature ini merupakan sejumlah karakter alfanumerik yang dihasilkan dari operasi matematik dan kriptografi.
Sedangkan Certification Authority atau CA adalah konsep yang baru berkembang, yakni suatu provider jasa pihak ketiga yang netral dan independen. CA mengeluarkan sertifikat untuk menghubungkan suatu kunci dengan si penanda tangan. CA juga bertugas mendaftarkan suatu public key bersama-sama dengan nama dari pelanggan atau pengguna sertifikat sebagai subjek sertifikat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi e-commerce menurut Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.